Kawan-kawan, berjumpa di channel gua, channel Ken Venture. Kali ini gua mau ngadain podcast. Nama podcastnya Kumpul dulu kita. Kebetulan hari ini kita akan kedatangan salah satu pendaki senior. Ini mungkin salah satu pendaki tertua di Indonesia yang gua tahu ya. Kebetulan pendakinya perempuan nih. Dengar-dengar udah banyak gunung yang didaki, udah lebih dari 15. Terus ngedaki itu udah puluhan tahun dan umurnya udah umur 70 tahun kan. Oke, langsung saja kita lihat profilnya. Zorina Sofianur, Dikit lagi. atau yang kerap dipanggil oleh teman-temannya Maici. Perempuan kelahiran Padang 13 September 1952. Adalah seorang pendaki yang berdomisili di Bogor dan telah mengikuti kegiatan pendakian selama 50 tahun lebih. Ia telah mendaki lebih dari 15 gunung yang ada di Indonesia. Oke, udah lihat kan profilnya? Langsung saja kita panggilkan Maici. Sehat, Mak? Sehat. Alhamdulillah. Duduk, Mak. Iya, bunyi. Dengar-dengar kan katanya Mak udah 70 tahun ya? Yes, Katanya nanti umur ya? September. Oh, September? Ya. Oke nih, ini kan katanya Mak pendaki tertua, ya kan? Cuman pengen nanya nih, ini bener ngedaki apa dibawain nih? Saya dari muda begitu pilih buat jadi pendaki gunung. Teman-teman udah bilang kalau mendaki gunung paling tidak perlengkapan pribadi itu harus dibawa. Harus dibawa sendiri. Oke, Jadi- berarti emang beneran ya mendaki sendiri. Tapi kita kan pengen tahu Mak, umurnya kan katanya 70. Bener nggak nih 70 nih? Betul. Punya KTP nggak? Kita Punya. cek dulu nih. Boleh lihat? Boleh. Kita lihat dulu nih pemirsa nih. Bener 70 tahun nggak nih? Sebelum nanti kita tanya-tanya lebih lanjut tentang pendakiannya. Oke. Mungkin nih bisa di zoom. Bener nggak 70 tahun? Kelahirannya di tahun 1952. Berarti 2002 ini 22 ini pas lah ya 70 tahun nih. Ya, Maici kurang ini. berapa hari. Wah, berarti bener nih. Ini kita harus koreksi dulu nih. Ini bener nih. Thank you, Pak. Ya, sama-sama. Nah, pengen tanya lagi, mungkin lebih ke alasan naik gunung kali ya, Mak. Ini kan bisa dibilang 70 tahun dan alasan naik gunungnya apa sih? Pendakian pertama naik gunung deh. Kapan itu sama kenapa pilih gunung gitu? Nah, Hobinya. pertama dari kecil saya memang cenderung pilih olahraga. Nah, Waktu SD saya tinggal di Bandung, jadi olahraga yang merakyat itu kan kasti. kasti. Kalau kasti itu kalangan Zaman tinggi itu. juga ya. Dari mana kasti merakyat ya? Habis itu saya main basket Nah, sampai lulus SMA berapa tahun kemudian masih main basket. Tapi waktu tahun 70 dari SMA Negeri 1 itu ngadain jalan ke Kawah Ratu. Saya ikut dari 96 orang, 6 orang guru, 6 orang cewek, sisanya temen cowok. itu Kita tahun pertama tahun 70 pertama 70. saya ke Kawah Ratu. Wah, tahun 70 pertama ke Kawah Kawah Ratu. Berarti udah 52 tahun yang lalu ya. Berarti pertama Iya. kali ngedaki gunung tuh Ya, 52 tahun yang lalu. Oke. Luar nah biasa. setelah saya turun dari Kawah Ratu ternyata di alam itu nyenengin ya. Menyenengin. Nah, terus saya pernah siaran di radio dan fans saya ajak pertama ke Gunung Gede itu ke alun-alun Surken itu tahun 76. Wih, mantap. Itu dulu kalau dulu radionya apa, Mak? Kalau dulu Dulu sempet jadi penyiar saya apa tuh? di Radio Victory. Victory. Nah, Wah, tahun-tahun dulu ya. Itu Ya. radionya masih ada nggak tuh kira-kira? terakhir dia namanya Kisi tapi sudah nggak ada juga. Oh, ya Kisi Nah. FM. Saya masih sering dengar Kisi FM. Oke. Nah, sehabis itu saya rutin setiap 2 minggu sekali karena masa itu kan ke Cibodas belum macet ya. Iya. Jadi tiap 2 minggu yang paling murah biayanya ya ke Gunung Gede. Ke Gunung Gede. Tiap 2 minggu naik Gunung Gede, Pangrango. Yang jelas sih Pangrango saya baru 9 kali. Wis. 9 kali. Pangrango, Gunung Gedenya berapa kali, Mak? Mungkin di atas 20 ya. Wah. Saya udah nggak tahu.
Gunung Gedenya 20 kali, Pangrangonya 9 kali. Saya aja baru berapa kali ke situ. Walaupun saya hobi ke saya sana. turun Surya Kencana aja dari Sultan saya turun Salabintana aja mungkin 5 atau 6 kali ya. Ah, Tahun 5, terakhir 6 tahun kali. 98 masih turun ke Salabintana. Yang umumnya sih saya naik Cibodas, turun Putri. itu kalau tahun segitu udah ada belum tuh? Katanya kan di Gunung Gede itu kan kalau sekarang tuh ada yang jembatan rawa-rawa itu udah ada dari dulu Jembatan jembatan Rawa itu. yang di mana? Rawa Gayonggong tuh yang dekat danau Telaga Biru. Oh, telaganya sih ada. Telaganya tapi kan ada. jalannya masih setapak. Oh belum ini ya, kalau Belum kalau bagus, sekarang Pak. jalannya udah Udah ini udah bagus, jembatan, naik itu kan rawanya jadi jembatan. pakai jembatan kalau sekarang. Dulu kan kita di Rawa kan. Dulu cari yang ada. dulu rawa, terus jembatan kayu, sekarang jembatannya semen. Jembatannya bagus. Semen kalau sekarang Terakhirnya jembatannya. sama Budi 2019 ya, 2019. sama Budi. Oke. Berdua. Berarti udah 52 tahun ngedaki. Nah, kita pengen tahu dulu nih, gunung-gunungnya apa aja nih, Mas? Coba sebutin, Mas. Kira-kira yang masih inget lah. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Mulai dari Pandeglang tuh ada Kita hitung ya, kita Gunung hitung. Karang, saya naik 2 kali. Gunung Karang. Makin ke timur Salak 2 1 Salak. kali. Oh, Gunung Salak nih. Salak 1 2 kali. Oh, Gunung Salak. Salak Kalau nih. Kawah Ratu saya nggak bisa hitung ya. Nyebrang gitu. Naik Cidahu turun Iya. gunung. Salak tadi Salak 1, Salak 2. Ini Ah. informasi nih buat temen-temen. Salak itu puncaknya ada banyak. Nah, Ini tapi tadi saya Salak naik 1, 2 Salak aja. 2. Ya, anggaplah kita Gunung Salak, Ya, terus itu. gunung apa lagi nih, Mas, Jawa Barat? Makin ke timur saya naik kan ada Gede Pangrango ya. Udah ya Gede Pangrango. Terus ke timur saya naik Papandayan, naik Cipurai. Ke timur lagi saya naik Cermai. Pandayan, Cipurai, Cermai. Udah Ya, 6 nih. 6. 6 gunung. Ke timur lagi Slamet. Selamat. Oh, berarti ini udah pindah Jawa Tengah nih ya? Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah, selamat nih Jawa Tengah. Slamet Merbabu. Merbabu, Terus apa Sindoro, Sumbing. Sindoro, Sumbing, triple Terus S sudah, apalagi triple nih? S sudah. Apalagi nih? Lawu, Lawu. Lawu 2 11. kali. Lawu 2 kali. Oh, Lawu aja 2 kali, Bro. Terakhir 2015. 11, berarti udah 11 gunung nih Lawu nih. Nah, Bentar, masih ada gunung di Jawa Tengah nggak ya? Oh, berarti Tinggal kalau kayak Merapi. kalau Jawa Tengah kayak gunung-gunung yang kecil-kecil kayak yang terkenal Belum. perahu kayak gitu enggak ya? belum. Oh, belum lah ya. Tadinya rencana turun dari Sumbing mau ke situ tapi kondisi nggak bagus. Nggak bagus ya. Merbabu, Merapi tadi udah disebut belum ya? Merbabu udah. Merapi? Pokoknya Jawa Tengah itu tinggal Merapi yang Oh, belum. tinggal Merapi yang belum Jawa Tengah. Lawu 2 kali. Iya, Terakhir berarti 2015. 11 nih. Berarti kita pindah ke timur sekarang. Timur itu Arjuno, Welirang, Arjuno, Welirang, Semeru saya naik 2 Semeru kali. 14 nih. Semeru aja 2 kali nih naiknya. Argopuro. Argopuro yang katanya treknya panjang aja Ya. udah. Nah, kalau dulu tuh Argopuro nggak ada yang naik apa motor-motor kayak sekarang Oh, ya. belum. Saya ke Argopuro udah 5 tahun-tahun kali nih. 90 sekian lah. Udah gitu ke timur 15 lagi. nih, udah Ke 15 timur nih lagi, ya. ke timur lagi Agung, Di Bali naik Gunung Agung aja udah nih, Mak nih. Berarti 15 16 gunung udah. Rinjani 2 kali udah. Rinjani 17. Kalau di Banten Banten nggak ada gunung. oh 7 gunung ya, udah 17 gunung nih. Banten belum. Sumatera kapan kira-kira mau ke Sumatera nih? Sumatera belum nih kayaknya. Mulanya kalau kemarin saya nggak harus operasi katarak, Hmm, Mei kemarin habis Lebaran saya Mau mau naik. naik gunung di Sumatera. ditunggu Gitu. nih. Nanti kalau ke Lampung nih hubungi saya. Nanti kita ke gunung di Lampung banyak. Gitu. Berarti udah 17 gunung dan masing-masing gunung rata-rata udah berkali-kali ya. Ya, ada yang Wah, 2 kali luar ya. biasa. Rinjani 2 kali, 17, Semeru 2 kali, 17. Gunung Gede 20 sekian. Saya udah lupa. 17 kali, coba bayangin teman-teman ya, 17 kali itu gunung ya. Kalau bukit mah nggak tahu berapa kali ini. Dan, yang Dan itu terakhir udah memang- dari Oh, tahun kok dari nggak tahun tanya? berapa? Dari tahun berapa? Kok nggak tanya saya kapan mendaki? Oh iya. Kapan mendaki? Apanya yang terakhir? Ya. Kapan terakhir mendaki nih? 15 Oktober 2021 saya naik Sumbing yang kedua. Bah, 15 Oktober 2021 naik Sumbing yang kedua. Ya. Itu berarti masih di umur 69 ya? Ya, Wis, di umur 69. 70 nanti harus kita bawa ke Sumatera nih. 70 kita kerinci dan leser lah kita jajal ya. ya. Udah keren-keren Mungkin ber-17 saya kali. sudah merangkak, tapi mental mungkin sudah terasah. Terasa. Jadi tetap aja harus Is, sampai. harus gitu. sampai. Nggak masalah waktunya, yang penting nyampe. Nggak ada Sekarang tuh. Gunung Ya. Gede ya. Dulu saya bisa jalan waktu saya muda 6-7 jam udah sampai puncak. Nah. Jalannya aja ya. Jalannya aja. Terakhir saya naik 10 jam. Wis, 10 jam naik sama 10 Budi. jam. Ya, Terakhir ya 2021 ya. Wih, keren. 2021. Saya naik 2022 berarti belum ya? belum. Berarti perayaan di umur ke 70 nih tinggal hitungan berapa hari lagi aja Ah, paling ya. 2 bulan ya, 1,5 bulan. 1 bulan setengah lagi 70 tahun nanti kita jalan-jalan ya Pak ya. Jalan-jalan di
Sumatera ya. Di Sumatera, biar ke Sumatera, Kalimantan, Papua kita jajal terus pokoknya selama masih ada tekad kita buat ngedaki. Ya. Nah, kalau bisa dibilang kan kalau pemain bola tuh ada gantung sepatu nih, Mak. Ya. Ada kemungkinan nggak sih seorang pendaki model Mak nih ada gantung sepatu nih? Kalau udah Gantung sepatu, kok suka gantung gantung sepatu, ransel. sorry, gantung ransel kali ya. kalau udah merangkak mulai dari bawah, mungkin saya berpikir untuk tidak naik gunung lagi. Tidak naik gunung. Nah, saya ganti dengan bukan trekking ya, hiking aja di kebun-kebun teh Kebun-kebun. gitulah. Tapi kalau sekarang Berhenti masih oke jalan lah mungkin ya. tidak, berhenti jalan. Berhenti tidak. jalan nggak? Nggak. Oh, berhenti jalan nggak? Berarti kalau misalkan masih bisa jalan, jalan. Ya. Cuman kalau ngedaki menyesuaikan ya. Ya, menjadi Selama normal. masih bisa, Kekuatan. masih ini. Tapi masih oke kan kalau sekarang? Ya, kayaknya sih masih. Masih oke katanya. Kayaknya sih masih. Umur 70 masih jalan. Terus Gitu. kalau misalkan pengalaman gunung paling berkesan lah. Kalau semua tempat kan pasti keren ya. Ya, Bahkan di pantai dimanapun itu orang dapat feel-nya di situ keren gitu. betul. Dapat feel Mak yang paling dapat tuh di mana, Mak? Gunung apa Saya tuh? paling suka naik Semeru ya. Semeru. Semeru kata orang sekarang udah gersang ya. Ya. Waktu saya naik tahun 86 sama 87 itu pohon-pohon besar itu masih banyak lumut. Masih banyak lumut ya. Lumut, masih ya, 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 lumut. ya, oke. Udah gitu di pinggir Ranukumbolo itu masih banyak edelweiss kuning. Di pinggiran Nukumbolo, Kita kan Edelweiss keluar kuning. dari hutan kan kita Turun ketemu ke Ranukumbolo. Ranukumbolo yang melipir kanan Nah, ya, oke. seberang sana kan pondok pendaki. Ya betul. Kita kan melipir di kanan. Itu Kayaknya kalau sekarang pondoknya udah nggak ada kayaknya itu. semua tumbuhnya edelweiss kuning itu. Edelweiss kuning. Ya. Masih ada terakhir saya ke sana ke Semeru tapi udah jarang sih. Itu tahun berapa? Semeru 86 tuh. 87. Wah, 86 87, brother. Ya. Bayangin 86 Bahkan 87 kalau- saya aja belum lahir. Kalau mau tahu, waktu saya pertama naik Gunung Gede di tahun-tahun 70-an, itu di alun-alun Surken itu di tengahnya itu ada parit. Di tengah alun-alun Surken ada parit. Paritnya tuh bening sekali, Ya, bening sekali. Dan di pinggirnya banyak pohon apa? Arbei apa murbei? Murbei Yang itu merah-merah. raspberry Nah. ya, yang banyak durinya ya. Jadi kita udah capek-capek, saya petik-petik gitu. Wah, luar biasa. Oh, dulu sih asik sekali. Asik Gunung sekali Gede. ya. Iya. Kalau saya dulu pernah ngelihat film Suhokji itu, dia bercerita memang salah satunya ada ini juga, Mak. Ada kayak aliran sungai besar memang katanya. Dan Emang. kalau sekarang memang masih ada, cuman kalau lagi setelah awal-awal buka Gunung Gede kan ditutup Aha. Januari sampai Maret tuh. Nanti April kalau awal buka, nanti baru kelihatan tuh si sungainya kelihatan besar Emang lagi. ada sih Ada nyebrang alirannya, di tengah. betul. Soalnya kalau kita basah kuyup, waktu saya naik itu basah kuyup, terus saya sempat cuci, saya gantilah cuci pakai air sungai itu, jemur di batu kan kering. Dan Berarti airnya bening sekali. kesannya terdapat tuh di Semeru ya, terutama di Ranukumbolo. Semeru itu nggak tahu ya, saya suka aja. Ranukumbolo terutama. Kalau kayak Rinjani kan membosankan dari Sembalun itu kan. Iya, Jalan. kalau Rinjani membosankan tuh. Membosankan. Sembalun tuh gitu aja terus panas ya. Capek nggak nyampe-nyampe. Turun ke Senaru enak. Turun ke Senaru enak, Nah. betul. Kalau Senaru tuh tertutup ya. Ya. Kalau Sembalun kan savana terbuka, panas Kalau gitu. Senaru kan Rinjani udah berapa kali, Mak? 2 kali. Rinjani 2 kali. 97 sama 2002. 97 Sama 2002. Jauh ya kalau saya ke Semeru tahun 2014. Semeru 2014. Iya segitulah saya ke situ tahun segitu. Nah, apalagi Oh, mau ditanya? ke Rinjani, oke. Terus itu kan tadi yang paling menarik nih. Pernah nggak sih kejadian ekstrim di gunung? Kira-kira di mana gitu? Oh, kok teman-teman saya selalu ya kena ekstrim. Kayak naik Semeru pertama aja, teman saya jam 11 pagi itu tahu jatuh tersungkur. Ternyata katanya ada tangan besar yang pegang kepalanya dan dorong dia gitu. Di mana tadi? Semeru. Di Semeru di. Sebelum Semeru pas dari Ranupani naik sedikit 1 jam perjalanan. Oke, Ranupane naik sedikit, berarti masih di bawah lah ya. Iya, sebelum Ranukumbolo masih jauh. Oh, di situ ya. Nah. Berarti itu yang cerita mistis lah ya. Ya, Tapi mistis. kalau misalkan kayak gejala-gejala apa kayak hipotermia atau misalkan hilang di gunung atau kecelakaan karena faktor alam pernah nggak? pernah ada di itu? Gunung Agung. Di Gunung Agung Saya itu. punya teman namanya Budi. Oh, Budi. Dia sekarang pelaut. Mm-hmm. Dia lahir tahun 68. Ya. Waktu naik Agung itu dia memang jatuh dan sempat gegar otak berat. Aduh. Nah, itu tapi Itu masih kawan hidup ya? aja. Oh, itu gara-gara
jatuh ke pleset, Bergelincir. jatuh ke gelincir. Oh, Itu kami iya, udah iya, sampai namanya tempat Puri Agung. Puri Menurut Pak Wayan yang di bawah itu jalannya tinggal kalau santai itu 20 menit tinggal melipir gitu sampai ke puncak. iya. Budi mau mejeng lah di tebing disuruh foto. Terus Oke. udah jadi foto sekali dia pengen lebih tinggi katanya jalan setapak masih Masih kelihatan. kelihatan. Pas dia pegang batu, batu yang dia pegang itu lepas. Oh, Jadi dia ngegelundung sampai 25 meter. Itu yang paling mengerikan. paling mengerikan ya. Faktor mungkin salah satunya kelalaian juga kali ya. Ya, Nah, itu. karena saya pikir waktu itu bisa-bisa nih pulang bawa mayat ya. Ternyata dia cukup kuat buat bertahan hidup sampai sekarang. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu ya. Kalau misalkan kayak suhu ekstrim gitu pernah nggak sih, Mak? Suhu ekstrim atau misalkan kena badai di gunung atau apa pernah nggak? waktu naik Ulirang. Ulirang. Ulirang itu nggak setinggi Arjuno. Tadi kayaknya Ulirang belum Ulirang disebut, sama Mak. Arjuno itu seperti di kandang badak ya. Iya. Kalau ke kanan kan Parango, kalau kiri kan Gede. Mm-mm. Di situ ada Pondok Ulirang namanya, Pondok Ulirang itu pertigaan. Cuman ke kanan ke Gunung Ulirang dia lebih memanjang gitu kan. Kalau ke kiri ke Arjuno yang lebih tajam. Tajam. Nah tapi di situ sering ada badai pasir. Jadi kalau badai pasir, badai gitu, kita harus telungkup itu nutupin muka ke pasir. Itu aja Luar sih biasa ya. yang Itu lain-lain. pas pendakian ya, bukan pas lagi ngedirin Enggak. tenda. Kita kan nggak buka tenda dong kan, ada pondok-pondok. Oh, di pondok ya. Nah pondok itu ada kesepakatan antara pendaki sama yang pencari Welirang. Mm-hmm. Kalau pondoknya kosong, alat-alatnya pun bisa kita pakai kayak panci kayak apa, saya Oh, taruh iya, lagi. iya, iya. Kita nginep di salah satu gubuk situ. Asik ya, kalau dulu ada Iya. pondok-pondok ya. Iya, emang bisa ada bisa di pondok kalau di dulu. Welirang gitu. Kalau sekarang rata-rata di tenda sih. Ya. Nah, makan udah ngalamin segala macem lah ya di gunung itu udah asiknya udah, nggak asiknya juga udah. Kalau inilah kalau misalkan menurut Mak, kalau kita pengen nyoba, kalau kita pengen jadi pendaki baru nih, tips-tips atau saran Mak tuh apa buat pendaki baru sama buat yang udah lama mendaki nih? Ada nggak sih tips dari Mak nih untuk di pendaki, baik itu tips perjalanan atau tips secara pribadi gitu untuk menikmati Enggak, keindahan kalau saya gunung? sih selalu bilang sama mereka yang ini jangan anggap enteng aja sih ya. Kadang-kadang mereka cuma bawa kresek, bawa jaket, nanti di tengah jalan pingsan lah, Berarti- kurang makan dan sebagainya. Berarti Jadi, perlengkapan harus ya diperhatikan paling ya. tidak safety perlengkapan first ya. pribadi itu yang penting kayak sleeping bag. Kalau ke gunung-gunung yang udah deket 3000 ya, Mhm. kadang mereka kan sepelein aja tuh cuma bawa sarung dan sebagainya itu. Terus ya yang terutama sih saya pikir kalau naik gunung itu kan olahraga alam bebas ya. Iya betul, ini ekstrim Jadi- jatuhnya sebenarnya. Jadi mental itu lebih penting dari fisik. mental ya, Karena saya punya temen fisiknya gagah perkasa, betul. tapi sampai tengah jalan turun deh nggak kuat tapi Bener. mentalnya. Iya, bener Ya. juga loh. Kalau kita berbicara kan emak sama aku mungkin sama gua nih ya, fisiknya lebih kuat gua gitu Ah. kan. Tapi kalau mental belum tentu loh. Ah. Contoh misalkan gua jalan 5 jam bisa jadi gua udah capek, udah males lah istilahnya. Udahlah ngecamp aja gitu. Kalau emak ya tujuan gua di sana ya, Ya. gua mau 12 jam nyampe 12 jam. Bener bro, mental itu luar biasa dan itu didapatkan berdasarkan pengalaman atau gimana tuh? Pengalaman. Pengalaman. Jadi kalau naik gunung itu nggak melulu fisik kuat gitu, jadi mental juga mesti. Banyak orang kan sampai tengah jalan turun aja deh, capek ngapain naik gunung gitu. Mm-mm. Terus satu lagi nih Mak, kan ada orang yang bilang ngapain sih naik gunung, Nah, capek-capek, susah-susah. betul. Tolong mah dijawab Mak orang-orang yang itu. Belum kehujanan ya Belum kan. kehujanan nyusahin diri katanya. Kehujanan. Ini dijawab nih ya, langsung Nah. udah 52 tahun ngedaki gunung. Nah, Apa Mak jawabannya buat Kenapa? mereka-mereka yang bilang katanya buat apa capek-capek naik gunung? ya soalnya Betul mereka belum ketemu apa namanya tuh. Apa tuh kalau kita partneran itu belum soulmate ya. Soulmate-nya. Oke. Jadi kan Soulmate-nya. kalau ketemu udah nyatu aja gitu. Iya, berarti Mak udah nyatu juga kan sama Ya. alam lah berarti kan? Enggak, kan saya juga pekerja ya dari Betul. muda. Saya baru berhenti kerja itu tahun 2018. Dan di kesibukan kerja itu kadang-kadang perlu waktu buat refreshing. Mm-mm. Jadi buat saya ke hutan itu memang satu keharusan Satu aja. keharusan. Gitu. Buat ganti suasana itu aja sih. Berarti kenapa naik gunung satu keharusan yang bikin
mood emak baik ya. Ya. Macam kalau ke alam itu udah paling Ya. wisata paling menyenangkan Betul, lah gitu ya. betul, betul. Luar biasa. Jadi kan kalau kita sekarang naik gunung, kalau kita sampai ke puncak itu ada satu kepuasan batinnya betul. bahwa ternyata saya kuat, baik itu fisik, itu pun juga mental kan. Oke. Berarti kuat. Kuat. Itu satu. Ya kita kan bukan nantang alam ya, tapi kita kan wisata gimana sih Iya ya? dong, wisata dong. Menikmati kita alam. Menikmati alam, bener. Jadi kalau bisa sampai itu ya alhamdulillah, ternyata saya bisa sampai. Itu dia kalau menurut mak kayak gitu. Karena kebahagiaan setiap orang itu beda-beda, bro. Beda-beda. Nggak usah ditanyain, nyusahin ini itu. Ya. Ada orang yang naik gunung tuh bahagia, jangan salah. Bukannya nyusahin bawa peralatan camping carrier gede ya. Ya. Ini aja emak 70 tahun masih bawa carrier loh, masih bawa carrier sendiri ya, bukan Ya. dibawain. Ya. Gitu. Sama yang terakhir nih, mak, pertanyaan terakhir deh, tadi udah bilang terakhir. 3 tempat yang kira-kira nanti emak pengen tuju. 3 tempat nih, cita-cita lah 3 tempat lagi yang emak Gunung ya? pengen ke gunung lah, pengen ngedaki kemana nih? 3 Sebetulnya tempat sih kalau saya mau tuntasin Jawa, tapi harusnya di saat umur saya masih 40-an ya, nih? itu Raung. Oh Raung belum. Tapi Raung itu kan di Banyuwangi. Yap. Itu setengahnya udah panjat tebing katanya ya. Mm-mm. Jadi saya sendiri di umur ini udah nggak mungkin lah, jadi Iya. udah nggak mimpi. Merapi juga tujuan, tapi udah nggak boleh didaki. Udah nggak boleh didaki. Sebetulnya Berarti sih, berarti jangan dulu disebut nih, mak, yang pasti dulu, yang Ah. pasti kedaki. Apalagi? Ini kan kalau tadi 2 belum pasti nih. Nah, Berarti belum ada nih. Raung kayaknya saya udah pikir nggak Raung mungkin udah lah, nggak karena mungkin. udah Merapi pakai karena panjat udah tebing aktif ya. Terus apalagi 3 nih, apa nih, 3. Mak, yang emak pengen? Ya Merapi sih ya. Kalau Merapi itu udah nggak boleh sih. Sudah nggak boleh. Udah nggak boleh. Gunung lain. Kayaknya idaman itu Kerinci ya. Kerinci. Idaman. Kerinci ya. Kok gunung lain saya nggak pikir lagi di mana. Atau gunung yang mau didaki lagi nggak apa-apa, 3 gunung nih. Kerinci kan ada yang pengen didaki lagi nggak? Itu pengen Semeru kah gitu. Oh, kalau pengen ngulang. Pengen apapun 3 gunung yang emak pengen daki nih. Sekarang ini yang pengen Sebetulnya didaki lagi. Semeru ya. Berarti tadi kan apa, Kerinci, Kalau Semeru, Kerinci cita-cita. cita-cita. Kalau Kerinci, Semeru pengen mengulang. pengen mengulang. Terakhir satu lagi, Mak. Yang rutin bisa bolak-balik mah gede. Gede, terakhir gede. Mondar-mandir gede. Terakhir gede. mah Jadi deket banget. siapa tahu kan nanti dari teman-teman kita mau ngadain kopdar gitu kan. Petani apa, pendaki-pendaki lawas gitu. Nanti bisa bareng sama Mak ke Kerinci, Ya. ya kan? Kerinci itu Semeru. idaman ya, Nah, tapi ini. karena jauh. Dulu kan saya kerja. Paling tidak dengan kemampuan uang buat pegawai gitu kan, nggak mungkin naik pesawat ya. Ya, Nah kalau kita lewat darat gitu kan perlu waktu Lama, paling tidak betul. 2 minggu ya. betul. Belum di hutan, belum perjalanan. Nah 2 minggu itu ya susah lah kalau kerja itu. Oke. Makanya baru cita-cita. Cita-cita. Oke. Itu Ya. tadi wawancara kita, bukan wawancara sih ya. Ngobrol-ngobrol kasih kita kumpul asik. Ulang. Dap yang nanti di-cut. Bentar. Tunggu dulu 3 detik. Itu tadi apa kupluk teh apa teh? Kumpul dulu yuk. Kumpul dulu kita. Kumpul dulu Ki. Itu dia tadi kita ngobrol-ngobrol seputar petualangan dengan Mak Ici. Nanti kita akan kumpul lagi di lain kesempatan di tempat baru dengan orang-orang baru. Nanti pokoknya saksikan terus kumpul Lampung. terus petualangan Lampung apa tadi? Pesagi. Pesagi. Oke. Pesagi katanya, mau Pesagi nih. Pesagi. Ini Mak Ici pokoknya 70 tahun, kalau yang mau ngedaki bareng nanti bisa lihat di channel ini, nanti ada kontaknya, kontak aja bro. Siapa tahu dirimu ada yang berani daki bareng, jangan mentang-mentang udah umur 50 tahun terus capek ya. Ya. Karena emak juga sebenarnya pernah ngobrol ke saya, katanya pernah ketemu ya sama pendaki-pendaki umur 50 udah capek. Ya. Capek, maklum umur, pas ngobrol sama emak mentalnya langsung bahasa kekinian tuh katanya langsung kena mental gitu. Padahal jalannya 70 lenggang kangkung ya. Iya. Lenggang kangkung mereka. Oke, thank you bro, sampai jumpa lagi di channel Adventure. Bye. Hutan ya. Sekarang percaya nggak percaya aku ngalamin ya. Iya betul Lihat juga. semua gitu. Terus diceritain juga tentang yang pakai baju hitam ya, Mm. yang katanya nyasarin itu sama. Ya, Tadi kan kawannya Mak ada ketemu kakek baju putih ya. seperti
pakai baju putih di beda perjalanan, tapi emang ada obrolannya kayak gitu. Kalau kakek baju hitam katanya yang nyasarin ya. Nyasarin. Kalau yang baju putih itu yang ngebenerin jalan lah, bahasanya ngasih tahu jalan yang benar. Kalau Nyambung itu, nyambung juga.